udah 2 tahun gak ketemu, sedangkan Syakir bilang ketemu nih. Nah, terus pas Syakir ketemu ibu seperti apa gitu, mungkin ada cerita nggak ibu, motifnya apa sih kok bilangnya di situ sampai seperti itu? Yang bilang 2 tahun nggak pulang-pulang kan siapa gitu, yang bilang anak durhaka kan siapa gitu kan. Sebenarnya kadang kita nggak tahu juga ini sumbernya dari mana gitu, sumber asapnya ini dari mana gitu ya kan. Cuman pada akhirnya Syakir nggak mau membalas kata-kata itu dengan kata-kata yang buruk juga. Pada akhirnya Syakir tanya sama orang tua, enggak aku nggak gitu maksudnya. Oh ya udah, pada akhirnya hanya kesalahpahaman, ya udah Syakir nggak mau perpanjang gitu. Tapi di situ kan ayah bilang seperti seolah-olah Syakir lebih mementingkan teman-teman daripada keluarga. Untuk keluarga sulit bertemu tetapi main mulu nih, itu seperti apa namanya? Itulah bahasa kasih sayang, bahasa cinta. Orang kalau udah cinta pasti cemburu gitu. Jadi Syakir nggak permasalahin itu. Tinggal Syakir kan gimana sebagai anak, orang tua Syakir emang nggak ada salah gitu. Mereka sayang, kangen sama anaknya itu hal yang wajar gitu. Ya mungkin memang Syakir yang harus lebih dewasa untuk bisa menyikapi waktu-waktu Syakir, apa yang sedang Syakir kerjakan, waktu buat keluarga, waktu buat kerja, waktu buat kumpul sama teman-teman gitu. Tapi terlepas apapun yang Syakir kerjakan di luar, Syakir nggak mau mengumbar itu, karena ada beberapa urusan-urusan yang rahasia, ada beberapa urusan-urusan negara, dan juga urusan-urusan yang penting yang nggak bisa orang banyak ketahui gitu. Tapi kan Syakir pas ketemu sama ibu ini membahas postingan itu ya, mungkin dari ibu sendiri ada pengakuan seperti apa ke Syakir selain kangen gitu, atau pengen dijenguk sehingga bikin status, bikin. Kalau seorang ibu satu doang bilang ke Syakir, Bunda nggak mau nih itu lihat pada ribut di sosial media. Iya Bun, ya udah nggak apa-apa deh ngalah gitu. Jadi ibu tuh sebenarnya nangis sedihnya karena nggak pengen keluarganya tuh kayak gini gitu. Pengennya udah saling sayang, mengingetin langsung gitu. Wah, ibu Syakir paling baiknya orang tuh hatinya tuh paling sabarnya gitu, dan kadang ya paling cepet juga keluar air matanya gitu karena hatinya bersih ya kan ibu tuh. Makanya kemarin juga Syakir datang langsung gitu, maafin Bunda kalau ada salah ngomong gimana ya gitu kan. Bunda nggak biasa tuh ngomong di depan media. Iya Bun, nggak apa-apa, santai gitu. Tapi kan sebelumnya bukannya Syakir bilang sering ketemu ya, nongol cuman jarang diposting gitu, tapi kenapa gitu? Iya, padahal ada orang bilang di podcast, Syakir nggak pulang, Syakir ngeblok ayahnya. Kebalik, yang ada Syakir yang diblok gitu. Kadang orang kalau nonton video itu sampai habis. Tapi ya udahlah gitu kan, namanya seru-seruan. Netizen kan ada yang ya masih baru beranjak dewasa, yang udah dewasa gitu kan, macam-macam. Tapi intinya sebelum kita komen dengan sesuatu kalau kita belum tahu aslinya, ya kalau bisa jangan sampai kita ngeluarin kata-kata yang ujung-ujungnya bahkan bikin malu kita sendiri gitu. Tapi sebelum muncul postingan itu, Syakir sering video call nggak sih di tengah kesibukan syuting atau kesibukan lainnya? Kadang Syakir video call Bunda, karena kan Bunda tuh ada susu, biasanya yang Bunda suka tuh susu kambing sama madu gitu. Biasanya dia udah habis nih, Syakir datang bawain susu kambing madu sambil ngobrol-ngobrol sebentar. Habis itu kan karena ada yang harus Syakir urus, Syakir jalan lagi gitu. Waktu rame-ramenya nih Syakir dari postingan ayah ya, Syakir kan sempat nggak mau muncul nih. Kenapa munculnya nih baru sekarang gitu? Dari pas beberapa kali kita cari-cari. Iya. Kenapa, mungkin gimana? Karena kemarin lagi sibuk banget atau seperti apa? Kenapa baru nongol? Satu kata, satu kalimat. Diam itu emas. Udah. Itu aja. Tapi sekarang akhirnya ngomong. Hah? Tapi sekarang akhirnya Iya kan, yang ngomong. ditanya yang kemarin bukan sekarang kan? Iya, terus kenapa sekarang ngomong, motifnya? Kenapa sekarang ngomong? Karena ya udah, pada akhirnya kan Syakir juga nggak pengen orang terus-terusan nanti nyerang keluarga Syakir. Syakir juga bukan yang paling benar. Setiap orang punya kekurangan, kesalahan gitu. Udah, jadi sama-sama angkat lah, toh kita kan ngangkat keluarga ngangkat kita kan, ujung-ujungnya manfaatnya buat keluarga juga, buat bersama kan. Tuh apa menjatuhkan? Kalau saling kalau saling mencintai, saling memuji bisa bikin maslahat, bisa manfaat buat bareng-bareng, kenapa harus saling menghina yang ujung-ujungnya nanti sengsaranya bareng-bareng gitu. Syakir sekali lagi nih, tadi yang Syakir bilang nih, dari masalah ini kan ada hikmahnya. Dari sini kita jadi tahu ya mana sisi baik buruknya seseorang. Itu mungkin yang Syakir maksud, seseorang itu dari orang terdekat, keluarga atau siapa? Oh banyak semuanya dari masalah ini, makanya hikmahnya wah banyak banget. Syakir tahu mana yang support, mana yang ikut manasin, mana yang
dia teman, mana yang musuh gitu ya kan. Cuman pada akhirnya saya ketawa-ketawa aja. Pada akhirnya toh kan kita berbaikan semua, dan oknum-oknum itu pada akhirnya apa yang sudah dilontarkan, apa yang sudah kemudian mereka kira, ya akhirnya kan tidak seperti yang dikira. Ya yang rugi bukan Syakir kan, yang rugi kan yang udah repot-repot gitu ya, ngotorin hatinya gitu. Kalau Syakir sih selalu mau itu teman mau itu musuh, Syakir selalu doain, karena buat Syakir nggak nyari pandangan orang di dunia ini, karena orang tuh bisa berubah. Pada akhirnya setelah dewasa tuh kita tahu gitu, orang nih malamnya bisa merah, besoknya bisa kuning gitu. Malam ini begini, besok gimana gitu. Jadi Syakir nggak mau fokus ngurusin omongan orang, mending Syakir fokus ngurusin sesuatu yang bikin orang jadi nggak bisa ngomong. Gitu ya. Mungkin